Pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya yang ada di dalam ponsel, laptop, atau semua gadget canggih kita? Hari ini, kita bakal ngintip ke sebuah dunia yang benar-benar tak terlihat. Dunia pembuatan microchip. Sebuah proses yang luar biasa rumit di tempat yang lebih bersih dari ruang operasi manapun. Nah, ini dia tantangannya. Gimana caranya kita bisa bikin otak elektronik yang ukurannya 10.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut kita? Tapi, kekuatannya cukup untuk menjalankan seluruh kehidupan digital kita. Kedengarannya mustahil kan? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan ya. Semua keajaiban teknologi ini nggak lahir dari garasi atau laboratorium yang berantakan, tapi justru dari salah satu tempat paling steril dan paling bersih di planet ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih yang jadi otak di balik semua perangkat pintar yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya ada di satu komponen super kecil, tapi juga super kuat, chip semikonduktor. Jantung dari setiap chip itu namanya transistor. Coba deh bayangin, ini kayak saklar lampu tapi super duper kecil. Kalau posisinya on, dia jadi angka 1. Kalau off, dia jadi angka 0. Nah, miliaran saklar inilah yang membentuk bahasa digital. Kutipan ini pas banget buat menyederhanakan konsep yang kelihatannya rumit. Pada dasarnya, sebuah microchip itu, dengan segala kerumitannya, ya cuma orkestra raksasa dari miliaran saklar kecil yang bekerja barengan dengan sempurna. Dan banyak di sini tuh skalanya benar-benar gila. Di satu chip smartphone Anda aja, itu bisa ada lebih dari 100 miliar transistor. Logikanya simple, makin banyak transistor yang bisa kita masukin, makin pinter juga gadget kita. Oke, sekarang kita lihat dari kacamatanya lebih besar, dari skala global. Kenapa sih kok bisa seluruh dunia teknologi ini kayak bergantung banget sama satu pulau kecil? Jawabannya adalah Taiwan. Angka ini menjelaskan semuanya. Untuk chip-chip paling canggih, yang paling modern, Taiwan itu menguasai 90% pasar global. 90%! Ini dominasi yang luar biasa di industri manapun. Perusahaan raksasa kayak Micron itu pemain besar di ekosistem ini. Bayangin, sekitar 65% produksi memori canggih mereka, atau yang biasa kita kenal sebagai DRAM, yang bikin perangkat kita ngebut, itu dibikinnya di fasilitas mereka yang ada di Taiwan. Sekarang, ayo kita intip ke dalam salah satu pabrik raksasa ini. Sebuah lingkungan yang dibangun dengan dua kata kunci, skala ekstrim dan kemurnian ekstrim. Biar kebayang segede apa, luas lantai produksinya aja 1 juta meter persegi. Itu sama aja kayak 140 lapangan bola digabungin. Semua proses dari riset, pengembangan, sampai penjualan, semuanya terjadi di dalam satu kompleks raksasa ini. Terus gimana cara ngatur operasi segede ini? Semuanya dikendaliin dari satu ruangan yang dijuluki The Starship. Ini adalah pusat komandonya, otaknya pabrik. Sedikit aja ada gangguan di sini, kerugiannya bisa jutaan dolar. Level kontrol di sini tuh bisa dibilang fanatik. Para teknisi harus lewat semacam pancuran udara buat ngilangin partikel debu terkecil. Seperti kata salah satu insinyurnya, tingkat presisinya itu ibarat setengah menit dalam 1 juta tahun. Luar biasa. Oke, kita udah lihat lingkungannya yang super steril. Sekarang kita masuk ke proses intinya. Gimana caranya? Pasir, bahan dasar silikon, bisa diubah jadi kecerdasan digital. Proses utamanya itu namanya fotolitografi. Kedengarannya rumit, tapi intinya ini kayak proses fotografi versi ekstrim. Pertama, lempengan silikon murni dilapisi cairan pekat cahaya. Kedua, desain sirkuit diproyeksikan ke lempengan itu pakai sinar UV. Ketiga, area yang nggak kena cahaya dikikis, jadi yang tersisa cuma pola sirkuitnya. Dan terakhir, proses ini diulang ratusan kali, lapis demi lapis, buat ngebangun sirkuit 3 dimensi yang super kompleks. Nah, perbandingan ini benar-benar nunjukin sejauh apa teknologi kita udah maju. 60 tahun lalu, transistor itu masih bisa dilihat mata telanjang. Sekarang, 10.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Inovasinya nggak main-main ya. Karena sirkuitnya super kecil, debu sekecil apapun, bahkan dari kita manusia, itu bisa ngerusak semuanya. Makanya, otomatisasi jadi kunci. Di dalam pabrik ini, ribuan kereta otomatis bergerak sendiri menempuh jarak hampir 400.000 kilometer setiap hari. 400.000 kilometer itu sama aja kayak ngelilingin planet bumi 10 kali. Setiap 1 hari. Kereta-kereta inilah yang mindahin lempengan silikon dari satu mesin ke mesin lain dengan presisi sempurna tanpa sentuhan manusia sama sekali.
Nah, otomatisasi canggih ini nggak cuma soal ngejaga kebersihan loh, ini juga mengubah dua hal penting. Gimana peran manusia di dalam pabrik dan jejak lingkungan yang ditinggalkan oleh industri ini. Di tabel ini kelihatan banget perubahannya. Dulu, kerjaan di sini tuh lebih banyak pakai tenaga fisik, angkat-angkat barang. Sekarang, udah geser ke pengetahuan dan logika. Satu orang sekarang bisa mantau lebih dari 30 mesin sekaligus dari jarak jauh. Jadi lebih mikir, bukan lebih capek. Industri chip ini kan butuh air banyak banget ya, tapi pabrik-pabrik kayak gini terus berinovasi buat nekan dampaknya. Di fasilitas ini, hampir 80% air yang dipakai itu berhasil didaur ulang dan dipakai lagi. Ini angka yang luar biasa besar dan penting buat lingkungan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum misi mereka dengan sempurna. Tujuannya bukan cuma bikin teknologi masa depan, tapi juga melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab. Mereka mau yang keluar dari pabrik cuma chip, bukan limbah. Jadi ya gitu, dari sebuah pabrik raksasa yang sistemnya bisa keliling dunia 10 kali sehari dan lebih bersih dari ruang operasi manapun, lahirlah teknologi yang bisa kita genggam dengan nyaman di telapak tangan kita. Perjalanan yang luar biasa kan? Jadi, lain kali pas Anda kirim pesan, atau upload foto, atau sekedar scrolling media sosial, coba deh, ingat-ingat sebentar. Ada sebuah dunia tak terlihat yang luar biasa di baliknya. Dunia yang penuh presisi, kemurnian, dan inovasi tanpa henti. Semua itu ada di dalam satu microchip kecil.